Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, kita terlebih dahulu bersekutu dengan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur padamu ya Bapa atas kebaikan-Mu bagi kami, berkat-Mu senantiasa baru bagi kami. Pada pagi hari ini kami mendapatkan kekuatan yang baru setelah kami Engkau berkati, Engkau jaga sepanjang satu malam ini. Kami boleh mendapatkan berkat. Pada pagi hari ini Engkau memberi kami kekuatan yang baru untuk boleh melanjutkan perjalanan hidup kami dan aktivitas hidup kami. Bapa di surga, sebelum kami mengawali aktivitas hidup kami mau dibimbing oleh firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami agar dapat kami bekerja seturut dengan yang Engkau kehendaki. Bapa di surga, biarlah Engkau yang campur tangan senantiasa dalam setiap gerak langkah hidup kami. Itulah yang akan membimbing kami melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, memenuhi kami agar kami dimampukan untuk memahami dan terlebih untuk merealisasikan firman-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah Engkau sebab kami siap untuk mendengarkan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2023, tertulis pada kitab Mazmur pasal yang ke-50 ayatnya yang ke-23, demikian firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan melalui Mazmur atau seorang pemazmur yang bernama Asaf, dia mengajak semua orang percaya yang telah merasakan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam hidupnya tentang mempersembahkan syukur korban sebagai korban kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kalau dikatakan di sini adalah siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban. Persembahan yang dimaksud di dalam nas untuk kita pada pagi hari ini adalah sebagai jawaban kita kepada Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Syukur hanya baginya, karena Dia juga adalah sumber dari segala berkat-berkat yang melimpah di dalam perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, baginya lah kemuliaan yang kekal untuk selama-lamanya. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita supaya benar-benar ingat, tidak melupakan Tuhan sumber berkat dan selalu mempersembahkan syukur kepadanya. Kata syukur itu adalah jawaban kita, sambutan kita akan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahwa apapun yang kita terima dalam hidup ini, dan kalaupun kita mampu melewati perjalanan hidup kita, semuanya itu adalah hanya perlindungan Tuhan, hanya penyertaan Tuhan semata, bukan karena kebolehan kita. Dan mengucap syukur itu adalah sebagai buah iman kita, jawaban kita
atas berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima. Bisa juga melalui nyanyian, bisa juga melalui doa, bisa juga melalui kesaksian kita secara pribadi menghitung segala berkat-berkat Tuhan dan menghitung kebaikan-kebaikan yang telah dikerjakan oleh Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, sehingga kita menunjukkan jawaban kita adalah bersukacita dengan memuji, memuliakan namanya. Artinya saat kita memuji, memuliakan namanya, itu adalah ungkapan syukur kita yang ditujukan kepada Tuhan Allah yang berkuasa atas kita, bahwa segala yang kita terima itu bukan karena kebolehan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi semuanya itu membuktikan syukur kepada Tuhan karena Dia adalah sumber dari segala berkat. Dan oleh karena itu ungkapan syukur kita harus benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam, harus benar-benar dari buah iman pengenalan kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar begitu saja dengan mengucapkan kata syukur bagi Tuhan, tetapi dengan ucapan kata syukur bagi Tuhan kita harus merasakan bahwa kita benar-benar mengalami segala mujizat dan kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh Tuhan dengan tangannya yang penuh kuasa bagi kita. Kita boleh melewati hari-hari hidup kita, semuanya itu karena kita dipegang oleh tangannya yang kuasa. Kita dapat menghadapi masalah-masalah di dalam perjalanan hidup kita, kita dimampukan melewatinya, kita diberi kekuatan. Itu suatu bukti Allah selalu hadir. Dialah kekuatan bagi kita, tidak ada yang lain. Oleh karena itu syukur hanya baginya, pujian hanya baginya, karena Dialah yang layak dipuji dan disembah. Dan Dialah alamat dari nyanyian, pujian, syukur kita hanya kepadanya sebagai sumber dari berkat bagi kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau kita benar-benar membuahkan buah iman, pengenalan akan Tuhan Allah yang sangat berkuasa di dalam kehidupan kita, Tuhan Allah kita juga Maha tahu apakah ucapan syukur kita, buah iman pengenalan kita kepadanya, apakah itu benar-benar datang dari lubuk hati yang paling dalam. Dia juga Maha tahu. Artinya di dalam ayat 23b juga dikatakan, siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan melihat isi hati manusia saat kita mengungkapkan rasa syukur kepadanya, baik melalui doa, baik melalui nyanyian kepadanya sebagai jawaban kita atas segala berkat-berkat Tuhan yang telah kita alami dan kita terima dalam hidup kita. Tuhan juga tahu apakah itu benar-benar datang dari hati kita. Oleh karena itu, kalau Tuhan tahu itu adalah datang dari hati kita dan buah iman akan pengenalan kita yang semakin dalam kepadanya, Dia juga menjanjikan, Dia akan menunjukkan keselamatan yang dari Allah. Dia akan perlihatkan bagi kita. Dia selalu menuntun jalan kita, jalan mana yang harus kita lalui, dan Dia juga memampukan kita untuk menjauhkan hidup kita dari setiap yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Dia selalu menunjukkan jalan yang akan kita lalui. Dia akan memperlihatkan kuasa-Nya melalui penyertaan-Nya dan perlindungan-Nya di dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa Surgawi atas berkat Tuhan yang senantiasa kami alami di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya di dalam setiap aspek kehidupan kami, Engkau adalah Tuhan Allah Bapa yang setia menyertai perjalanan kami dan menunjukkan serta memperlihatkan jalan mana yang harus kami jalani. Kami yakin dan percaya Engkau selalu ada di depan kami, mendahului langkah kami untuk menjalani hari-hari hidup kami, sehingga kami tahu jalan mana yang harus kami lalui. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan pimpin selalu hidup kami, agar kami jauh dari segala perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah kami selalu berjalan di jalan kebenaran-Mu dengan tuntunan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang bekerja di dalam kami memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga Roh-Mu mengajari kami untuk memahami dan merealisasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu yang hidup berkenan di hadapan-Mu. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa buat semua jemaat-Mu yang sedang melakukan aktivitasnya. Tuhanlah yang campur tangan dan terlibat di dalamnya. Berikan kami semua Tuhan keteguhan hati dan iman yang teguh bagi kami, agar kami senantiasa dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami Tuhan berjalan bersama dengan Engkau. Biarlah kami mengiringi setiap langkah-Mu, agar kami yakin dan percaya Engkau selalu menuntun kami, membimbing kami, menjalani hari-hari hidup kami. Bersama-Mu kami senantiasa bersukacita, dan kalaupun kami diperhadapkan dengan rintangan dan tantangan di dalam perjalanan hidup kami, jika Engkau berada di sisi kami, Engkau akan memberi kami kekuatan untuk melewati semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Berikan juga kami semua kesehatan dan kekuatan di dalam menjalani hari-hari hidup kami. Kami serahkan doa kami ini dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Dan kami mohon ampun akan dosa dan salah kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami yang kami sampaikan dalam satu nama, Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas kita sepanjang satu hari ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Salam sehat.